Pedangdut Cita Citata tiba-tiba muncul dengan pengakuan mengejutkan. Ia mengaku tertipu oleh kekasihnya sendiri, Amri Tuasikal, yang berprofesi sebagai anggota DPR RI. Cincin tunangan sebagai tanda cinta menuju pelaminan senilai 450 juta yang sudah dipesan, batal dikenakan jari manis pelantun goyang dumang itu. Janji manis Amri berakhir dengan pembatalan pesanan cincin. Cita melaporkan, sebelumnya belum melaporkan ke MKD, ya karena memang Cita merasa yang bisa dilihat adalah tanggung jawab moralnya sebagai wakil rakyat. Cincin itu langsung dibayar pada sore hari sebelum ada media datang. Dan itu bukan full 450 juta lebih, tidak. Itu hanya dibayar cancel. Sementara yang Cita tahu, Amri itu ngirim bukti transfer. Jadi Cita pikir itu udah dibayar. Kini memang bukan soal harga cincin, beban moral yang dipikul Cita seakan menggumpal. Perasaan kecewa, marah, malu bercampur aduk. Apalagi kabarnya santer terdengar jika Cita dan Amri sudah meng-hire WO untuk rencana pertunangannya yang sudah tersebar ke kalangan dekat. Alih-alih bermimpi menjadi calon istri anggota DPR RI, yang didapat justru sebaliknya. Cita di sini berbicara bukan mengenai materi. Kalau hanya materi aja, bagaimana? Gitu kan? Namanya seorang wakil rakyat, namanya seorang pejabat, bekerja kan bukan cuma hanya materi. Dilihat bukan hanya dari bagaimana dia bekerja, tapi dari hati juga. Rakyat kan juga memilih dari hati. Spekulasi lain beredar jika Amri sengaja membatalkan cincin pertunangannya dengan Cita lantaran terganjal restu orang tua hingga membatalkan sepihak rencana pertunangannya itu. Namun sayang saat tim kami sambangi kediaman Amri, anggota DPR itu tak sedang di rumah. Ya orang tuanya jamur, dua-duanya tinggal di sana atau gimana? Oh di sana. Kalau di sini? Oh gitu. Tapi Pak Amri suka jalan sini ya? Jarang. Tapi kalau pacarnya? Tahu. Nggak tahu pergi. Ya karena Teteh ingin buru-buru nikah, jadi orang tuanya nggak setuju masuk nikah. Saya udah bilang ada seseorang menghubungi saya atas nama papahnya. Papahnya bilang nggak setuju, berarti semua tahu dong kalau yang menghubungi saya itu bukan papahnya. Semua tahu bahwa yang menghubungi saya bukan papahnya. Pembatalan sepihak cincin tunangan yang sudah dipesan jelas membuat Cita geram. Hingga kemarin untuk kesekian kali ia mendatangi pihak Mahkamah Kehormatan Dewan. Kalau Cita sekarang bisa berbicara kepada media, tuntutan ke MKD segala macam, menurut Cita itu hal yang diwajarkan. Karena awalnya kan juga dari pihak Amrinya yang menginginkan Cita untuk mempublish hubungan kita. Semua yang Cita nggak mau lagi menjatuhkan orang lain, semua yang Cita sudah bicarakan, nanti akan ada bukti-buktinya pada saat laporan di MKD resmi. Ya, sukses menjadi pedangdut berkait hits Sakitnya Tuh di Sini rupanya tak berbanding lurus dengan kisah cintanya. Sebaliknya, Cita Citata seperti tertulah oleh hits yang melambungkan namanya itu. Yang penting sekarang saya udah ambil hikmah di semua ini, pelajarannya besar sekali untuk saya, untuk semua orang, kebaikan bersama. Sebelum dengan Amri, Cita pernah begitu pelik bertarung ihwal status pernikahannya dengan Gali Purnama alias Ijong 2015 silam. Saat konflik dengan Ijong memanas, Cita sempat dekat dengan desainer kondang Ivan Gunawan. Bahkan kala itu Igun tampil setia menemani Cita yang tengah dirundung nestapa. Tapi saat statusnya dengan Ijong berujung perceraian, pada saat bersamaan kisah cintanya dengan Igun mereda. Bahkan kini Igun terkesan ogah bicara jika itu soal asmara Cita Citata. Udah ya, udah panjang kan lumayan.
Lepas dari Igun, hati Cita sempat singgah ke pria berstatus duda yang berprofesi sebagai produser Richard Pondaah. Tapi relasi cintanya tak bertahan lama. Setelah lepas dari Pondaah, Cita kembali diisukan menjalin kasih dengan pesinetron Ical Muhammad. Tapi itu pun kisahnya secepat kilat. Tak sampai 1 pekan, cinta keduanya kandas. Entah apa yang membuat para lelaki yang dekat dengan Cita begitu rapuh, tak bisa bertahan lama. Jangan ngomongin materi, kalau masalah ngomongin materi sensitif. Gua waktu itu pernah jalan sama Cita, pernah pacaran sama Cita, gua dikatain gua melorotin Cita atau apa gitu. Padahal sebenarnya enggak. Dan gue paling benci itu sebenarnya kalau ada dalam suatu hubungan merasa dipelorotin, merasa dimanfaatkan. Atau jangan-jangan mungkin karena yang wanitanya ini lebih banyak kenal media, jadi untuk menghasut media ataupun untuk mengalihkan fakta aslinya ini bisa juga gitu loh, karena gue korban. Yang tahu hubungannya itu antara Cita dengan pasangannya, dalam-dalamnya yang tahu itu cuman mereka berdua. Apapun janji itu berarti kan diberikan pada saat mereka memang sedang jatuh cinta kayak gitu. Maksud saya sih ya sah-sah aja sih sebenarnya. Kini saat kabar bahagia ihwal pertunangannya dengan Amri ramai dibicarakan, Cita malah kembali harus mundur ke belakang. Lantas inikah suratan takdir Cita-Citata? Atau mungkin hanya pria-pria yang pernah hinggap di sisi Cita lah yang lebih tahu jawabannya? Perlu digarisbawahi, saya tidak mau menikah dengan Amri Tuasikal. Sudah itu aja. Mencari pasangan yang tepat kan nggak sekali 2 kali langsung dapat segala macam, jadi ya buat saya sah-sah aja sih. Lu pacaran sama laki-laki, lu posting tuh kemesraan gitu loh. Ketika putus, lu jatuhin atu-atu, gua jatuhin, Bang Amri dijatuhin, jangan kayak gitu loh. Ivan Gunawan. Bahkan kala itu Igun tampil setia menemani Cita yang tengah dirundung nestapa. Tapi saat statusnya dengan Ijong berujung perceraian, pada saat bersamaan kisah cintanya dengan Igun mereda. Bahkan kini Igun terkesan ogah bicara jika itu soal asmara Cita-Citata. Udah panjang kan lumayan. Lepas dari Igun, hati Cita sempat singgah ke pria berstatus duda yang berprofesi sebagai produser Richard Pondaah. Tapi relasi cintanya tak bertahan lama. Setelah lepas dari Pondaah, Cita kembali diisukan menjalin kasih dengan pesinetron Ical Muhammad. Tapi itu pun kisahnya secepat kilat. Tak sampai 1 pekan, cinta keduanya kandas. Entah apa yang membuat para lelaki yang dekat dengan Cita begitu rapuh, tak bisa bertahan lama. Jangan ngomongin materi, kalau masalah ngomongin materi sensitif. Gua waktu itu pernah jalan sama Cita, pernah pacaran sama Cita, gua dikatain gua melorotin Cita atau apa gitu. Padahal sebenarnya enggak. Dan gue paling benci itu sebenarnya kalau ada dalam suatu hubungan merasa dipelorotin, merasa dimanfaatkan. Pembatalan sepihak cincin tunangan yang sudah dipesan jelas membuat Cita geram. Hingga kemarin untuk kesekian kali ia mendatangi pihak Mahkamah Kehormatan Dewan. Kalau Cita sekarang bisa berbicara kepada media, tuntutan ke MKD segala macam, menurut Cita itu hal yang diwajarkan. Karena awalnya kan juga dari pihak Amrinya yang menginginkan Cita untuk mempublish hubungan kita. Semua yang Cita nggak mau lagi menjatuhkan orang lain. Semua yang Cita sudah bicarakan nanti akan ada bukti-buktinya pada saat laporan di MKD resmi. Ya, sukses menjadi pedangdut berkait hits Sakitnya Tuh di Sini rupanya tak berbanding lurus dengan kisah cintanya. Sebaliknya, Cita-Citata seperti tertulah oleh hits yang melambungkan namanya itu. Yang penting sekarang saya udah ambil hikmah di semua ini, pelajarannya besar sekali untuk saya, untuk semua orang, kebaikan bersama. Sebelum dengan Amri, Cita pernah begitu pelik bertarung ihwal status pernikahannya dengan Galih Purnama alias Ijong 2015 silam. Saat konflik dengan Ijong memanas, Cita sempat dekat dengan desainer kondang. Kini memang bukan soal harga cincin, beban moral yang dipikul Cita seakan menggumpal. Perasaan kecewa, marah, malu bercampur aduk. Apalagi kabarnya santer terdengar jika Cita dan Amri sudah meng-hire WO untuk rencana pertunangannya yang sudah tersebar ke kalangan dekat. Alih-alih bermimpi menjadi calon istri anggota DPR RI, yang didapat justru sebaliknya. Cita di sini berbicara bukan mengenai materi. Kalau hanya materi aja, bagaimana? Gitu kan? Namanya seorang wakil rakyat, namanya seorang pejabat, bekerja kan bukan cuma hanya materi.
dilihat bukan hanya dari bagaimana dia bekerja, tapi dari hati juga. Rakyat kan juga memilih dari hati. Spekulasi lain beredar jika Amri sengaja membatalkan cincin pertunangannya dengan Cita lantaran terganjal restu orang tua hingga membatalkan sepihak rencana pertunangannya itu. Namun sayang saat tim kami sambangi kediaman Amri, anggota DPR itu tak sedang di rumah. Kalau orang tuanya? Ya orang tuanya Jamon, dua-duanya. Tinggal di sana apa gimana? Oh di sana. Kalau di sini? Oh gitu. Tapi Pak Amri sudah jelasin ya? Jarang. Tapi kalau pacarnya? Tahu. Nggak tahu seperti Ya karena tadi ingin buru-buru nikah jadi orang tuanya nggak setuju masuk nikah tadi. Saya udah bilang ada seseorang menghubungi saya atas nama papahnya. Papahnya bilang nggak setuju, berarti semua tahu dong kalau yang menghubungi saya itu bukan papahnya. Semua tahu bahwa yang menghubungi saya bukan papahnya. Pedangdut Cita Citata tiba-tiba muncul dengan pengakuan mengejutkan. Ia mengaku tertipu oleh kekasihnya sendiri, Amri Tuasikal, yang berprofesi sebagai anggota DPR RI. Cincin tunangan sebagai tanda cinta menuju pelaminan senilai 450 juta yang sudah dipesan, batal dikenakan jari manis pelantun goyang dumang itu. Janji manis Amri berakhir dengan pembatalan pesanan cincin. Cita melaporkan, sebelumnya belum melaporkan ke MKD ya karena memang Cita merasa yang bisa dilihat adalah tanggung jawab moralnya sebagai wakil rakyat. Cincin itu langsung dibayar pada sore hari sebelum ada media datang. Dan itu bukan full 450 juta lebih, tidak. Itu hanya dibayar cancel. Sementara yang Cita tahu, Amri itu ngirim bukti transfer. Jadi Cita pikir itu udah dibayar.